seorang pemuda yang bukan ahli ibadah, tetapi derajatnya setingkat dengan wali Allah. Pada sekitar abad ke-5 Hijriah, di sebuah wilayah bernama Kharaqan, Persia, pernah hidup seorang waliullah bernama Syekh Abu Hasan Al-Kharqani. Suatu hari, seorang muridnya bertanya, "Wahai Syekh, di tengah banyaknya ahli ibadah dan ulama besar di kota ini, siapakah sebenarnya sosok yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah saat ini?" Sang murid mengira gurunya akan menyebut nama seorang ulama besar atau ahli ibadah yang jidatnya hitam karena sujud. Namun Syekh menjawab, "Ikutlah denganku." sang murid bertanya, "Kita ke masjid besar, Guru?" Syekh menjawab, "Tidak, kita ke pasar." mereka pun berjalan menuju pasar. Tiba di sudut pasar, sang guru menunjuk seorang pemuda berpakaian penuh tambalan, berbau tidak sedap karena pekerjaannya membersihkan kotoran dan sampah pasar. Syekh berkata, "Dialah orangnya." Sang murid terkejut. Ia tidak percaya seorang pembersih sampah bisa mengalahkan derajat para ahli ibadah. Saat waktu istirahat tiba, pemuda itu berjalan menuju pinggiran kota yang kumuh dan masuk ke sebuah gubuk. Karena penasaran, sang murid membuntuti secara diam-diam. Di dalam gubuk itu terdapat seorang wanita tua, ibunya yang buta, tuli, dan lumpuh. Dengan penuh keikhlasan, pemuda itu merawat ibunya, menyuapinya makanan perlahan, membisikkan kata-kata manis meski tahu ibunya mungkin tidak mendengar dengan jelas. Setelah semua keperluan ibunya selesai, pemuda itu segera kembali ke pasar untuk melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, sang ibu selalu berdoa, Ya Allah, anakku ini telah merelakan masa mudanya untukku yang hina ini. Ia membersihkan kotoranku setiap hari tanpa mengeluh. Maka, angkatlah derajat anakku ini hingga ia setingkat dengan para walimu yang paling agung. Melihat itu semua, sang murid merasa dadanya sesak dan haru. Ia kembali kepada Syekh dan menceritakan semuanya. Syekh tersenyum tipis dan berkata, "Engkau melihatnya sekarang, banyak orang mencari Tuhan di dalam masjid dengan dahi yang sujud. Tetapi pemuda itu menemukan Tuhan di telapak kaki ibunya. Ia bukan menjadi mulia karena ilmu atau zikirnya yang panjang,